nama aku Olivia Nasnin dengan NIM 23020119191200009 dari kelas Teknologi Pangan A Fakultas Peternakan Pertanian Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku akan melakukan praktikum pengujian sensoris dengan dibimbing oleh asisten yaitu Kaifan. Yuk disimak. Pada praktikum pengujian sensori kali ini, kita akan melakukan uji ranking terhadap kelima sampel susu yang sudah ada di hadapan saya. Uji ranking merupakan salah satu uji secara organoleptis dengan tujuan mengurutkan sampel berdasarkan mutu dan tingkat kesukaan panelis. Uji ranking ini akan menentukan mana produk yang terbaik dan mana produk yang terburuk dengan menggunakan atribut sensoris berdasarkan tingkat kesukaan dari panelis atau konsumen. Atribut sensori adalah kata yang digunakan untuk membandingkan produk satu dengan produk yang lainnya. Apa sih sensori? Sensori adalah proses stimulus yang melibatkan sistem indrawi manusia dan juga sistem saraf yang kemudian diinterpretasikan oleh panelis atau konsumen terhadap sebuah produk. Biasanya uji ranking ini menggunakan 4-6 produk saja, karena jika lebih dari 6 produk maka panelis atau konsumen akan kesulitan dalam membandingkan mana produk yang terbaik. Uji ranking memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, prosesnya cepat. Kita sebagai panelis atau konsumen yang dipilih secara acak di pasar dapat langsung mencicipi sampel yang sudah disediakan kemudian memberikan penilaian berdasarkan tingkat kesukaan pribadi. Yang kedua, prosedurnya sederhana. Penilaian yang sudah kita berikan kemudian langsung dimasukkan terhadap data atau form yang sudah disediakan oleh penguji. Yang ketiga, datanya mudah diolah. Selain kelebihan, tentu saja uji ranking ini pun memiliki kelemahan. Yang pertama, ada bersifat subjektif. Tentu saja, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa uji ranking ini ditentukan berdasarkan tingkat kesukaan dari konsumen atau panelis. Tingkat kesukaan dari panelis pun tentu saja sangat berbeda-beda. Yang kedua adalah inkonsistensi dari panelis. Berdasarkan sampel yang sudah ada di sini, mungkin tentu saja panelis merasa tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga mereka memberikan penilaian yang sama atau mirip. Sebenarnya uji ranking ini ada nggak sih tujuannya? Tujuan dari uji ranking ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap suatu produk yang dipasarkan. Data-data yang didapatkan dari hasil uji ranking ini dapat diolah dan dijadikan sebagai bahan evaluasi atau pengembangan produk terhadap produk yang memiliki nilai yang kecil atau nilai yang rendah, sehingga produk yang dihasilkan nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Dalam praktiknya, uji ranking dapat menggunakan panelis terlatih maupun panelis tidak terlatih. Lalu, panelis dipilih secara acak untuk mewakili keseluruhan pasar yang ada. Dalam penelitian, biasanya uji ranking menggunakan kode berupa 3 digit angka secara acak. Pemberian kode ini sangat penting karena panelis mungkin akan terganggu terhadap merek dagang yang ada. Merek dagang ini akan mempengaruhi penilaian terhadap panelis. Namun pada video kali ini saya tidak menggunakan pemberian kode karena saya tidak menggunakan panelis lainnya, hanya diri sendiri. Sistematika dari uji ranking yang kita lakukan kali ini adalah dengan mencicipi setiap produk diselingi dengan meminum air putih untuk menetralisir lidah. Hal ini dikarenakan setiap setelah mencicipi produk, maka kemungkinan tertinggalnya residu terhadap lidah itu sangat tinggi sehingga perlu dinetralisir. Dan penilaian dari uji sensori yang kita lakukan ini akan diperoleh dengan baik. Sebelum kita mulai penilaian, kita akan memindahkan susu-susu ini ke dalam gelas yang sudah diberi label agar tidak tertukar satu sama lain. 내 맘이 방심할 때마다 불쑥 나타난 뒤 헤엄치듯 멀어지는 너 또 물보라를 일으켜. Dalam uji ranking kali ini, kita menggunakan jenis susu UHT atau Ultra High Temperature, yaitu susu yang sudah memiliki atau mendapatkan proses steril pada suhu lebih dari 136 derajat Celcius
pada waktu lebih dari 4 detik untuk menghilangkan bakteri patogen sehingga memiliki umur simpan yang lebih panjang. Dan jika dibandingkan dengan susu segar, tentu saja susu segar sangat mudah rusak karena sudah memiliki cemaran bakteri yang sangat banyak, apalagi jika disimpan dalam suhu ruang. Sedangkan susu HT ini jika masih tersimpan baik dalam kemasan dapat ditahan hingga 10 bulan, 6-10 bulan. Merek-merek susu yang digunakan dalam uji ranking kali ini adalah Frisian Flag, Danicalf, Indomilk, Real Good, dan Ultramilk. Dengan parameter atau atribut sensor yang saya gunakan yaitu tingkat kemanisan, rasa, aroma, warna, dan juga tekstur. Yuk, kita mulai! 왼손으로 그린 별 하나 보이니 그 유일함이 얼마나 아름다운지 말야 You're my celebrity 지쳐버린 표정 마치 전원을 꺼놓은 듯이 심장 소린 too quiet Oke, kembali lagi bersama aku setelah aku melakukan uji ranking terhadap 5 produk susu yang ada di hadapan aku ini. Setelah mencicipi 5 produk ini, aku mendapatkan hasil. Mungkin aku bisa bacakan ya. Yang pertama ada tingkat kemanisan. Tingkat kemanisan itu dimenangi oleh Frisian Flag, kemudian Danicalf, Indomilk, Ultramilk, dan yang terakhir adalah Real Good. Selanjutnya ada rasa coklat, dimenangkan oleh Ultramilk, Indomilk, Danicalf, Frisian Flag, dan yang terakhir adalah Real Good. Yang ketiga ada aroma susu, dimenangkan oleh Ultramilk, dilanjut dengan Danicalf, Indomilk, Frisian Flag, dan yang terakhir adalah Real Good. Selanjutnya ada kekentalan atau viskositas, dimenangkan oleh Danicalf, selanjutnya Indomilk, Frisian Flag, Ultramilk, dan yang terakhir adalah Real Good. Dan untuk parameter terakhir yaitu warna, dimenangkan oleh Real Good, selanjutnya Indomilk, Frisian Flag, Danicalf, dan yang terakhir adalah Ultramilk. Kita akan bahas satu persatu. Parameter yang pertama adalah tingkat kemanisan. Berdasarkan penilaian yang telah aku uji, aku memilih Frisian Flag sebagai susu yang memiliki tingkat kemanisan tertinggi. Dan setelah aku baca setiap komposisi dari 5 produk ini, ternyata komposisi gula dari Frisian Flag ini adalah sebesar 20 gram dibandingkan dengan yang lain hanya 16 gram saja. Dan untuk posisi terakhir atau Real Good hanya mengandung 9 gram saja. Itulah mengapa Frisian Flag ini ditetapkan sebagai susu yang memiliki tingkat kemanisan tertinggi. Sebenarnya tingkat kemanisan dari susu sendiri itu dipengaruhi oleh karbohidrat dari laktosa yang memiliki rasa manis, sehingga semakin tinggi kadar laktosa yang ada dalam susu, maka semakin tinggi pula tingkat kemanisan yang dimiliki. Parameter yang kedua yaitu kekentalan atau viskositas. Pada uji ranking yang telah aku lakukan, aku memenangkan Danicalf sebagai susu yang memiliki kekentalan paling tinggi. Namun, secara teori, seharusnya susu yang mengandung gula yang semakin banyak akan memiliki tingkat kekentalan atau viskositas paling tinggi. Karena semakin banyak gula, maka semakin banyak juga zat organik yang terlarutkan, sehingga total padatan terlarut itu lebih tinggi. Namun meskipun demikian, tidak hanya gula yang menjadi faktor penentu dari viskositas, melainkan adanya kontribusi dari kafein atau misein dan juga gula-gula. Selain itu, adanya ikatan dari protein dan lemak yang memiliki sifat hidrofilik sehingga viskositas dari susu atau larutan susu ini dapat meningkat. Parameter ketiga yaitu parameter warna. Dalam uji ranking yang telah aku lakukan, Real Good memiliki posisi pertama dalam tingkat warna yang paling pekat. Mungkin bisa dilihat dalam video.
Mengapa demikian? Terdapat dua faktor penentu. Yang pertama adalah faktor pemanasan dan juga komposisi dari pasta coklat yang dibutuhkan. Perlakuan pemanasan ini dapat menyebabkan adanya sedimentasi atau pengendapan sehingga coklat tidak terdispersi secara merata. Jadi warna akhir dari coklat itu dapat lebih pudar atau dapat lebih cerah. Perlakuan pemanasan suhu dengan suhu 121 derajat Celcius dan 124 derajat Celcius tidak mempengaruhi warna akhir coklat. Namun, pemanasan dengan suhu yang terlalu tinggi dapat menimbulkan reaksi Maillard dengan antara karbohidrat yaitu gula reduksi dengan gugus amino primer sehingga memungkinkan terjadi warna coklat yang tidak diinginkan. Selanjutnya, dari komposisi pasta coklat ini, mungkin dari susu dengan merek Hilde ini memiliki komposisi pasta gula yang lebih banyak, makanya warna yang dihasilkan itu lebih pekat dibandingkan dengan susu-susu yang lain. Parameter keempat yaitu parameter aroma. Aroma yang dibenarkan dari uji ranking yang telah saya lakukan adalah ultra milk dan yang paling terakhir adalah yogurt. Aroma dari susu itu dipengaruhi oleh adanya kadar lemak dan juga jumlah komposisi kakao yang digunakan. Lemak yang ada dalam susu dapat bercampur aduk aromanya dengan kakao yang digunakan. Seperti yang diketahui bahwa lemak itu dapat menyerap aroma atau bebauan yang ada di sekitarnya. Selain itu, kemungkinan terjadi mengapa adanya aroma yang tidak muncul dalam susu itu karena adanya faktor pemanasan. Pemanasan ini dapat menghilangkan bebauan atau aroma dalam susu karena kemungkinan terjadinya penguapan. Selain itu, lama penyimpanan juga mempengaruhi aroma dari susu. Lama penyimpanan ini dapat menyebabkan lemak menjadi bau atau pengis, apalagi jika terkena kontak dengan udara. Parameter kelima yaitu parameter pasta. Uji ranking yang telah saya lakukan menentukan bahwa ultra milk berada pada posisi pertama atau ranking pertama. Di sini menurut saya ultra milk itu sudah memiliki rasa yang sangat lengkap, rasa manis, rasa coklat, dan ada sedikit rasa hint dari asin atau rasa gurih. Sehingga dapat dikatakan bahwa ultra milk ini memiliki susu yang tidak mengalami perubahan setelah melewati proses panjang. Jadi susunya itu memiliki rasa yang sangat bagus. Setelah saya sedikit singgung tentang adanya rasa hint asin, mengapa susu punya rasa asin? Susu punya rasa asin atau rasa gurih karena mengandung klorida, sitrat, dan garam-garam mineral. Oleh karena itulah makanya susu itu punya rasa asin. Sedangkan untuk rasa coklat itu sendiri dikarenakan adanya penambahan dari pasta coklat atau bubuk coklat. Sebenarnya pasta coklat atau bubuk kakao ini tuh memiliki rasa yang sangat pahit atau rasa pahit. Namun karena adanya penambahan dari sukrosa, maka rasa pahit itu dapat ditekan. Setelah kita menelaah atribut sensori atau parameter yang telah kita lakukan terhadap uji ranking, maka uji ranking kesukaan pribadi aku itu adalah urutan pertama yaitu Fashion Fly, yang kedua ada Ultra Milk, yang ketiga ada India Milk, yang keempat ada Denhau, dan yang terakhir adalah Real Good. Hasil dari uji ranking yang dimiliki oleh tiap panelis tentu saja akan berbeda-beda. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. Yang pertama ada kondisi psikologis dari panelis, yaitu yang menengah. Para panelis atau para konsumen cenderung memberikan penilaian yang sama terhadap beberapa sampel yang diujinya pada uji ranking karena merasa tidak ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan nyata. Selanjutnya ada kondisi fisiologis panelis, yang ketiga ada kondisi kesehatan panelis, dan yang keempat adalah suasana. Suasana ini sangat mempengaruhi penilaian dari panelis. Mengapa demikian? Karena suasana yang tidak kondusif akan menyulitkan panelis menginterpretasikan penilaian terhadap produk ini ke dalam form penilaian. Nah, begitu hasil dari uji ranking dan pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum uji ranking ini adalah uji yang menggunakan sensoris panelis untuk mengurutkan produk dengan menggunakan atribut sensoris atau parameter untuk menentukan kualitas atau mutu produk yang terbaik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Olivia Nasrin pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. 싫어해 하는 걸 알아 나는 서운해 그럼 날 왜 넌 못 이해해 You don't understand 난 너를 좋아한다고 네가 뭘 잘못
못했는데 내게